kembali adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu GKKA Kendari. Bersyukur kepada Tuhan, ternyata kita masih dipelihara Tuhan, kita masih diberi kekuatan kepada Tuhan. Bahkan kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Ayo, saya mau ngajak semua adik-adik kita bersama-sama menaikkan segala puji syukur kita hanya kepada Tuhan karena Dia yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, yuk bertepuk tangan. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersama-sama kita mau terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yuk bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah lause-lause semua dan teman-teman yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menyertai kita di dalam seluruh hari-hari kita. Aduh, kasih Tuhan itu senantiasa kita rasakan. Senantiasa sebagai anak-anak Tuhan kita menikmati bahwa kasih Tuhan itu semakin dalam, semakin lebar, semakin tinggi di dalam hidup kita. Yuk bersama-sama kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Pakai gerakan dong ya. Kita gerak-gerak badan sedikit. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus padaku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mau supaya kita mengasihi sesama kita. Tuhan mau supaya kita menjadi sahabat, menjadi teman bagi sesama kita. Yuk bersama-sama kita menyanyikan pujian. Sebagai teman yang baik, kita mau selalu mendukung, kita selalu mau mendoakan, kita selalu mau mengasihi teman kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini, Roti dan Mentega. Ya, dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Adik-adik sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Kristus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Iya, itulah sebagai seorang teman. Kita harus saling mendukung, kita harus saling mendoakan, kita harus saling peduli satu sama lain. Yuk bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku jengkel sekali. Loh, kenapa kamu jengkel? Tahu enggak Lause? Itu teman-temanku. Aku kan ajak mereka main. Mereka gak mau. Loh, kalau mereka gak mau, itu artinya kamu gak boleh marah dong. Memangnya kenapa sih mereka gak mau? Mereka bilang mereka mau mau mendoakan si Mimin yang lagi sakit. Wah, itu bagus dong. Itu bagus mendoakan teman yang lagi sakit. Tapi kan aku mau mereka main dulu. Loh, enggak bisa begitu, Mon. Kamu tahu enggak? Ya,
ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang susah, kita harus peduli sama mereka. Jangan kita egois dong. Memangnya kenapa? Ya, tahu enggak? Itu artinya kita tidak jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus enggak senang sama anak-anak yang demikian. Gitu ya lu. Iya. Nah, coba sekarang kita bersama-sama mau mendengar cerita di dalam Alkitab. Cerita? Iya, cerita tentang ada 4 orang bersahabat, ya. Mereka memiliki seorang teman yang sedang sakit. Apa yang mereka lakukan? Aku pengen dengar. Ya, kalau gitu coba ya. Kamu dengar baik-baik. Nah, adik-adik, satu kali di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Injil Markus, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, diceritakan ada seorang yang lumpuh. Dia tidak bisa berdiri, namanya lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Kakinya itu tidak berfungsi. Aduh, dia kesepian. Tetapi, wah, dia punya 4 orang teman yang baik, yang selalu datang mengunjungi dia, datang mendoakan dia. Ya, satu hari di kota Kapernaum mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota itu. Lalu 4 orang teman ini bilang begini, aku harap kita bisa menolong teman kita. Terus teman yang lain bilang, iya, aku punya ide. Hah? Apa idemu? Begini, kan Tuhan Yesus sedang datang ke dalam kota Kapernaum. Tuhan Yesus itu selalu menolong dan dia juga dapat menyembuhkan teman kita yang lumpuh itu. Pasti Tuhan Yesus mau sembuhkan. Adik-adik, lalu mereka bersama-sama mulai menggotong si lumpuh ini. Ya, mereka membawa ke rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, Tuhan Yesus sedang memberitakan firman di situ. Tetapi, lihat, waduh, ternyata rumah itu penuh sesak dengan orang-orang. Ya, banyak orang-orang di situ, sehingga mereka tidak bisa masuk. Wah, mereka teriak, permisi, permisi, kami mau membawa teman kami ini kepada Tuhan Yesus. Ya, tetapi tahu enggak adik-adik? Wah, orang-orang tidak ada yang mau minggir. Semuanya berdesak-desakan. Ya, semuanya tidak mau minggir. Akhirnya mereka berpikir, 4 orang teman ini berpikir, bagaimana ya, kasihan teman kami yang lumpuh ini. Lalu mereka akhirnya naik ke sebuah tangga ya yang ada di luar rumah tersebut. Mereka naik tangga itu sampai di atas atap rumah. Mereka mulai membuka atap rumah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Wah, mereka mengikat tempat gotongan itu dengan tali. Ya, mereka turunkan perlahan, 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 perlahan. Wah, sampai tepat di muka Tuhan Yesus. Waduh, tahu enggak? Tuhan Yesus melihat kepada si lumpuh itu dan Tuhan Yesus juga melihat ke-4 orang teman si lumpuh itu. Tuhan Yesus katakan, wah, aku kagum. Kalian semuanya hebat, kalian semuanya percaya kepadaku bahwa aku bisa menyembuhkan, bahwa aku dapat menolong temanmu yang lumpuh ini. Ya, dan kepada si lumpuh itu Tuhan Yesus katakan, ayo sekarang kamu bangkit, kamu berdiri, kamu telah sembuh karena kamu pun percaya. Nah, kamu lihat enggak? Ya, bagaimana ke-4 orang teman ini
mereka perhatikan, mereka peduli kepada teman mereka yang lumpuh itu, yang sakit. Mereka tolong, mereka doakan, bahkan bukan itu saja loh. Apa yang mereka lakukan lagi? Mereka juga membawa teman ini datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik di rumah dan Momon serta teman-temannya Momon, ayo, yuk kita sama-sama belajar. Mulai sekarang kita mau jadi anak-anak Tuhan yang bersyukur. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli kepada teman-teman kita. Adik-adik, kalau kita bisa ya menolong mereka, yuk kita tolong teman-teman kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kita doakan, ya, kita sapa. Mungkin sudah lama kita tidak bertemu, tapi tidak apa-apa, sekali-sekali telepon menanyakan gimana kabarmu, ya. Nah, Mon, kamu mau enggak jadi teman yang baik buat teman-temanmu? Aku mau loh, bagus gitu. Jadi sekarang kamu enggak perlu ngomel-ngomel lagi ya, karena temanmu, siapa sih temanmu yang tadi yang kamu ajak main enggak mau? Itu si Kiko dan Koko. Oh, si Kiko dan Koko. Sudah ya, si Kiko dan Koko mereka mau menolong, mereka mau mendoakan. Kamu juga yuk bersama-sama mendoakan teman-teman, mengasihi teman-teman yang ada bersama-sama dengan kita semua. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita menjadi sahabat, kita menjadi teman yang baik buat teman-teman kita. Oke, kita bersama-sama menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-24b. Sudah? Coba buka. Amsal pasal 18 ayat 24b. Kita baca bersama-sama. Ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Sekali lagi, ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi teman-teman yang baik buat teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menghadirkan teman-teman kami buat kami semuanya. Kami mau saling mengasihi, kami mau mendoakan, kami mau juga saling berpeduli satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik di rumah, ayat hafalan itu ya coba dihafal. Siapa cepat dia mengirimkan videonya ke Lause Wiwin ya. Lause tunggu ya, paling banyak mungkin 5 orang yang paling cepat ya, 5 orang yang paling cepat menghafal, mengirimkan video yang masuk kepada Lause Wiwin akan diberikan hadiah. Oke ya, oke. Tuhan memberkati kalian semuanya. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang dengan rasa syukur kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, kita pun rindu dipakai oleh Tuhan melalui persembahan. Kita boleh mendukung pelayanan di dalam rumah Tuhan. Yuk bersama-sama kita menyanyikan pujian Betapa Ku Bersyukur. Dan persembahan kalian boleh transfer ke nomor rekening yang ada di bawah. Atau bisa juga menitipkan kepada
lause-lause yang ada di gereja, ya. Betapa ku bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi ya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Yuk kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa, amin. Adik-adik, tanpa terasa, wah, sudah waktunya kita berpisah. Ya, tetapi meskipun demikian, Lause tetap mengingatkan kalian di rumah supaya tetap memakai masker kalau kemana-mana. Lalu rajin mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang bersih. Lalu apa? Menjaga jarak juga ya terhadap kerumunan orang-orang yang banyak. Adik-adik, kita tetap ya harus mengikuti protokol kesehatan. Demi apa? Demi terputusnya mata rantai COVID-19 ini. Supaya kita boleh segera berkumpul bersama-sama kembali di gereja ketika COVID-19 sudah tidak ada. Ya, oke, lalu penyampaian Lause yang berikutnya. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa dalam rangka kita merayakan Natal, ada lomba yang diadakan. Lomba apa itu? Wah, lomba foto keluarga di dalam merayakan Natal. Ya, jadi kalian mengajak papa dan mama, yuk foto sama-sama. Kita kirimkan, ya kita ikut lomba foto keluarga di dalam merayakan Natal. Lalu kirimkan foto tersebut ke nomor HP Lause Wiwin atau bisa juga ke nomor HP Lause-Lausemu yang lain. Oke, lalu penyampaian yang berikutnya yaitu kita bersama-sama sedang mempersiapkan untuk perayaan Natal sekolah minggu. Seperti tahun-tahun yang lalu, setiap tahun ya ketika menjelang Natal kita diberikan kesempatan bisa berbagian untuk memberi persembahan Natal. Jadi bisa memasukkan ke dalam amplop, bisa juga mentransfer, kasih keterangan persembahan Natal
atas nama siapa gitu ya. Kalau dimasukkan ke dalam amplop, bisa nanti adik-adik minta tolong papa atau mama pas lewat depan gereja titip ya, titip ke Lause Mary bisa, atau kepada lause-lause yang ada di pastori. Oke, itu pesan Lause, jadi ada 3. Ingat, taati protokol kesehatan. Yang kedua, beramai-ramai ikut lomba foto keluarga. Dan yang ketiga, jangan lupa memberi atau mendukung acara Natal di dalam sekolah minggu kita. Oke, demikian penyampaian Lause. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Dadah.